可这跟Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Taichi Hero. Karena dianggap sebagai orang asing, Lu Chan dilarang untuk belajar Tai Chi bergaya Chen. Setelah menikahi Yunyang dan menimba ilmu darinya, ia lalu menciptakan bentuk aliran Tai Chi paling terkenal. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan negara barat mulai menjajah Cina. 20.000 tentara Inggris sudah bergerak menuju Peking. Kelompok progresif pimpinan Pangeran Dun yang dijuluki Raja Besi Dinasti Qing yang dipercaya oleh Permaisuri Cixi memulai gerakan memperkuat diri. Pembangunan rel dan pabrik serta memodernisasi militer Cina dilakukan agar mampu melawan pasukan barat. Dan salah satunya adalah pesawat tempur yang dijuluki sayap langit untuk mengirimkan hujan peluru. Scene berpindah ke Lu Chan yang sedang menggelar pernikahan dengan anak dari guru besar kungfu aliran Chen yang bernama Yunyang. Setelah prosesi ijab kabul selesai, tiba-tiba muncul sepasang pendekar yang menarik perhatian seluruh warga desa. Ternyata dia adalah Chen Zaifang, kakak tertua dari Yunyang. Zai telah lama meninggalkan desa akibat perselisihan dengan ayahnya sendiri. Sampai saat ini, Guru Chen belum bisa memaafkan anaknya ini karena dianggap sebagai anak pemalas dan sering membuat onar. Wanita cantik akan tetapi bisu dan tuli ini ternyata adalah istrinya. Sementara itu, Guru Chen dan Yunyang mengawasi Lu Chan yang bertingkah aneh dengan memakan dedaunan. Menurut Guru Chen, itu karena efek dari tanduk 3 bunga mekar mahkota yang menyerap energinya. Tugas mereka untuk membersihkan saluran energi di dalam tubuhnya. Dengan begitu, dia akan menjadi ahli kungfu yang tidak tertandingi. Harapan dia bergantung pada Yunyang. Energi yin dalam diri putrinya ini harus selaras dengan energi yang-nya Lu Chan. Meskipun Yunyang tidak mencintainya, namun caranya mereka harus celepot. Zai heran kenapa ayahnya menikahkan Yunyang dengan pendekar bodoh. Padahal mendiang guru besar 10 meninggalkan sebuah ramalan tentang lonceng perunggu. Di malam pertama, Yunyang tidak ingin satu ranjang dengan Lu Chan. Dia menyuruhnya tidur di lantai. Dia menganggap Lu Chan sebagai murid, bukan suaminya. Di malam itu juga mereka melakukan latihan. Sementara itu, Zai dan istrinya ini berperilaku mencurigakan dan seakan membawa misi tertentu. Datanglah adiknya Yuzi untuk menanyakan tentang ramalan lonceng perunggu. Kala itu, guru besar ke-9 Chen Wangting menciptakan kungfu keluarga dan kemudian dikembangkan oleh guru besar ke-10. Siapapun yang datang untuk menantangnya akan disambut dengan hangat, diberi uang jajan dan biaya perjalanan. Suatu hari, seorang biksu gila muncul untuk menginap hingga meminta makanan enak di desa ini. Setelah 2 minggu lamanya, pekerjaan biksu ini makan dan tidur. Biksu ini hanya tertawa saat melihat murid Chen sedang berlatih. Dan ini yang terjadi. Dari dalam karung, biksu ini mengeluarkan seorang pria bernama Wu Kui, murid dari guru besar ke-10. Menurut biksu ini, karena kungfu aliran Chen, Wu Kui telah melakukan berbagai kejahatan dari mulai membunuh, memperkosa, dan merampok warga desa lain, hingga biksu ini menangkapnya. Anggapannya salah setelah 2 minggu dia berada di tempat ini. Tidak semua keluarga Chen jahat. Sebelum meninggalkan desa ini, sang biksu menendang lonceng dan berpesan, jika orang luar belajar kungfu aliran Chen, maka bencana besar akan menimpa desa ini. Bunyi lonceng di malam hari menjadi sinyal semua klan akan dilenyapkan. Kesimpulannya, Lu Chan adalah sumber petaka bagi desa ini. Di keesokan harinya, Lu Chan yang kelaparan datang ke pasar desa. Namun tidak ada satupun penduduk yang mau menemuinya.
Kemudian, Zai mengajaknya pergi ke sebuah bukit. Dengan polosnya, Luchan menceritakan kisah hidupnya hingga berakhir di desa ini. Luchan meminta kakak iparnya ini untuk mengajarkan kungfu. Zai menunjukkan sebuah gerakan dasar yang epik untuk memperkuat kuda-kudanya. Tiba-tiba adik Zai dan dua warga desa datang untuk mengusir Luchan dari desa ini. Saat penutup kepala Luchan kembali dikenakannya, ini yang terjadi. Entah apa tujuannya, istri Zai masuk ke dalam lonceng perunggu. Namun seseorang mengawasinya. Luchan mengamuk tidak terkendali dan menyerang orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Luchan baru berhenti setelah Yunyang datang. Scene berpindah ke kota Tianjin. Fang Zijing menyelinap masuk ke sebuah pabrik perakitan pesawat yang dijuluki Sayap Langit. Pabrik ini rupanya milik Zai, anak dari Guru Chen. Tiba-tiba muncul prajurit yang berencana untuk menangkap Zai karena hutang-hutangnya ke pihak bank. Tak lama kemudian, Duke Fleming dari perusahaan East India datang melepaskan Fang Zijing. Fang dituntut 13.000 tel akibat kerusakan Troy atau mesin penghancur yang gagal meratakan desa Chen. Bahkan, Fang akan dieksekusi mati oleh Pangeran Dun jika Fleming tidak menyelamatkannya. Zai menasihati Yunyang untuk meninggalkan Luchan. Sampai saat ini, hatinya masih diselimuti kekecewaan karena ulah Fang Zijing. Guru Chen membawa Luchan berkeliling di kebun jagung. Kungfu Chen berasal dari kehidupan sehari-hari. Irama gerakannya dapat ditemukan meskipun saat sedang membabat rumput. Inilah konsep dasar dari sebuah seni bela diri Tai Chi. Di malam hari, Guru Chen memberikan tanaman obat bernama rimpang yang berusia 1000 tahun yang bernilai sangat tinggi. Warisan turun-temurun dari keluarga mereka. Obat ini harus diberikan kepada Zai Fang kakaknya. Pagi hari, warga desa Chen dihebohkan dengan bunyi lonceng perunggu. Itu artinya bencana besar akan datang ke desa ini. Luchan dijadikan kambing hitam kembali atas kejadian ini. Dan ini jurus kungfu yang ditunjukkan oleh Zai Fang untuk menghentikan loncengnya berputar. Tak diduga, Guru Chen memergoki istri Zai yang telah sengaja bersama suaminya mensabotase lonceng itu agar berputar. Warga desa dan si kakek percaya dengan tahayul ini. Mereka sepakat untuk mengangkat Zai Fang sebagai penerus pimpinan dari desa Chen menggantikan ayahnya. Tiba-tiba Guru Chen pun muncul. Dia sudah memegang bukti anak sulungnya ini berkomplot dengan Fang Zijing untuk membuat masalah di desa ini. Zai Fang dipaksa untuk mengatakan misi dia sebenarnya. Guru Chen menyuruh Luchan untuk bertanding dengan Zai Fang dan menguji kungfunya. Dalam beberapa jurus saja, Luchan berhasil mengalahkan Zai Fang dan melepaskan baju robotnya. Terungkap, seni kungfu yang dia tunjukkan rupanya dibantu dengan alat tersembunyi. Bahkan dia dengan sengaja menusuk kepala Luchan untuk memancing emosinya. Kisah kecil Zai Fang terungkap juga. Saat itu dia menunjukkan seni bela diri di depan ayahnya, namun tiba-tiba dirinya tidak terkendali. Rupanya sejak kecil Zai mempunyai bakat dalam bidang fisika dan robotik, bukan ahli kungfu seperti yang diinginkan ayahnya. Dia sengaja datang ke desanya lagi setelah Fang Zijing berjanji akan membantu membayar hutangnya ke pihak bank untuk menyelamatkan pabriknya. Namun dengan syarat, Zai Fang harus berhasil menggantikan posisi ayahnya. Ramalan dari lonceng perunggu ini dia jadikan alat untuk mengelabui warga desa. Sebelum pergi, Yunyang memberikan rimpang 1000 tahun kepada kakaknya agar dia bisa jual untuk menyelamatkan pabriknya.
Fang Zijing kini menduduki jabatan sebagai deputi gubernur setelah mendapat bantuan dari Fleming sebesar 50.000 tel untuk menyuap gubernur. Sayap langit yang diperlihatkan di awal film faktanya diciptakan oleh Zai. Dia dan istrinya dibawa ke hadapan Fang yang bertingkah angkuh dan sombong, padahal berasal dari kampung yang sama. Berbekal informasi darinya, Fang akan meminta gubernur untuk menyerang desa Chen. Dengan dalih, Lu Chan adalah pemberontak yang pernah bergabung dengan klan Tianli. Saat berlatih jurus kalong, Lu Chan kini memahami alasan kesedihan Yunyang. Rongsok dari Troy itu dia hancurkan berkeping-keping agar Yunyang melupakan masa lalunya. 再惹你不开心，俺替你揍他。 杨陆晨， Terlihat gubernur yang sedang menguji coba meriam Krupp made in Jerman. Fang Zijing kembali menyuap gubernur untuk mengirimkan pasukan dan meriam barat ini untuk meluluh lantahkan desa Chen. Dengan uang hasil penjualan obat itu, Zai Fang akan merakit model terbaru dari sayap langitnya. Akhirnya, hati Yunyang pun luluh. Malam itu, Lu Chan diminta tidur di atas ranjang dan setelah itu kalian pun tahu apa? Ya celepot. Energi yin dan yang dalam diri mereka akhirnya bersatu, yang membuat Guru Chen bisa santuy melihat kebersamaan mereka. Fang Zijing dan ribuan pasukannya telah sampai di desa Chen. Tanpa basa-basi, meriam itu ditembakkannya. Guru Chen kemudian memanggil Lu Chan, yang membuatnya senang. Tanduk di kepala Lu Chan sekarang benar-benar hilang. Sebelum berperang, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mandi dan sarapan. 生火烧柴，准备早饭。再放一碗。再放。叛逆，侵犯杨陆禅陈长兴。说是要抓天理教乱党，咱们跟他们多说几句话。 重兵铁炮。 Guru Chen akan menyerahkan dirinya demi melindungi warga desa. Yunyang dan Lu Chan harus kabur menuju Peking dan mencari Guru Li Qiankun untuk meminta bantuannya. Saat mereka dikepung, 3 pendekar ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Seni Tai Chi dan jurus kungfu tertinggi dengan epiknya dipertontonkan di sini. 小心！ Ribuan pasukan terkunci dengan tombaknya sendiri dan tidak bisa mendekatinya. Beberapa pukulan dilayangkan untuk memberi pelajaran kepada si kehet Fang Zijing. 有机会就打！ Tiba-tiba dari atas muncul sayap langit yang dipiloti oleh Zai Fang. Puluhan roket dan peluru dilemparkan untuk menghabisi pasukan Fang Zijing.
Lu Chan dan istrinya melompat ke atas pesawat agar bisa melarikan diri. Sementara itu, Guru Chen dengan santuy menyerahkan dirinya. Sialnya, sayap langit ini kehabisan bahan bakar. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya, Zai terjun dan menyerahkan dirinya demi menyelamatkan kedua adiknya. Scene berpindah kepada Pangeran Dun dan Guru Li yang dia hormati sebagai penasehatnya. Fang Zijing kembali babak belur dan gagal dengan misinya. Fleming akan membawanya ke pusat penelitian. Zai ditempatkan di sebuah sel bersama ayahnya. Chen berterima kasih kepada anak sulungnya ini karena menyelamatkan adiknya. Dia sadar selama ini telah salah menilainya. Harusnya dia tidak mengusir Zai karena bakatnya dalam bidang teknologi dan pesawat seperti Pak Habibie. Lu Chan dan Yun Yang sampai di rumah Guru Li. Namun sebelum menemuinya, dia harus melewati berbagai tahapan dengan mengalahkan murid-muridnya. Pertunjukan seni bela diri Tai Chi pun kembali dimulai. Setelah berhasil mengalahkan murid-muridnya tanpa terluka sedikit pun, Lu Chan akhirnya bertemu Guru Li. Tak diduga, Pangeran Dun berada di lokasi yang sama. Guru Li meminta pangeran menyelidiki kasus desa Chen yang menyeret gubernur dan Fang Zijing yang diduga melakukan korupsi. Konyolnya, perhatian Lu Chan terfokus pada makanan yang tersaji di rumah pangeran ini. Pangeran berjanji akan menyelidiki kasus ini jika dia berhasil mengalahkan Guru Li. Pertarungan dua master pun dimulai. Tidak pernah lihat mereka. 赶紧干你们的活。 Di atas terjadi jual beli serangan dan adu kekuatan. Sementara di bawah, para koki sibuk memasak berbagai menu masakan untuk pangeran. Wanginya semur jengkol balado membuat Lu Chan sedikit kehilangan fokus. Pertarungan di babak pertama cukup bagi Lu Chan untuk menyerap ilmu yang ditunjukkan oleh Guru Li. Alhasil, di babak selanjutnya, Lu Chan berhasil menyerang Guru Li beberapa kali. Dia mengakui keunggulan dari kungfu keluarga Chen yang menggabungkan yin dan yang. Seni bela diri Chen bukan hanya sebatas kungfu, namun filsafat kehidupan. Sejak saat itu, Pangeran Dun menamai seni bela diri keluarga Chen sebagai Tai Chi. Di akhir cerita, Guru Chen dan anak sulungnya dibebaskan dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Pangeran Dun memutuskan untuk mengubah jalur kereta api. Sementara itu, Fang Zijing dibawa ke sebuah lab penelitian organ manusia. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Tai Chi Hero ini? Menurut saya, banyak pengambilan sudut ekstrim di sekujur film. Setiap gerakan Tai Chi yang luwes seperti technical drawing sekaligus komik bernuansa manga, belum lagi dalam histerianya yang Lu Chan berlari ke sana kemari dalam pengambilan sudut seperti Counter Strike dalam permainan konsol. Deskripsi yang Lu Chan seorang master bela diri yang sesungguhnya diseret ke ranah fiksi habis-habisan dengan keindahan koreografi laga dan unsur komedi yang kental. Namun, apapun filmnya, minumnya tetap kopai. Suruput dulu. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.